ciri orang yang beribadah khusyuk ada 5 kemarin. Pertama, harus ada rasa cinta kepada Allah, bukan merasa cinta. Yang kedua, harus ada rasa syukur kepada Allah, ya Pak ya, bukan merasa bersyukur. Yang ketiga, harus merasa takut kepada Allah. Harus ada rasa takut kepada Allah, bukan memiliki merasa takut. Yang keempat, dia selalu merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi 24 jam hidup kita ini. Dan yang kelima, orang yang beribadah khusyuk cirinya dia selalu istiqomah kepada Allah. Bu, kami duluan Bu, baru duduk. Ya. Yang mau sama Ibu silakan. Ya. Atau Ibu gabung Bu. Kasih jalan Pak. Asik. Ibu sini tidak apa Bu. Iya sini. Kasih jalan. Ya. Baru 5 menit paling Bu. Ya. Sampai jam 11 ya. Setelah itu ada teman yang lain datang baru kita bagi. Jadi ciri orang yang beribadah khusyuk ada berapa? 5. Pertama, harus ada rasa cinta kepada Allah, bukan merasa cinta. Kenapa? Antara ada rasa cinta dengan merasa itu beda, Pak. Kita mencintai seseorang yang berlawanan jenis dengan kita. Kalau ada rasa cinta, gunung tinggi kudaki, lautan dalam ku seberangi, itu rasa cinta, ya kan? Tapi kalau merasa cinta, najun, dapat sudah, tidak sudah, itu merasa, ya Pak ya? Tapi kalau ada rasa cinta, pengorbanan, waktu, pikiran, semuanya dilakukan untuk yang kita cintai. Betul lah. Yang kedua, harus ada rasa syukur. Minggu yang lalu sudah kita bahas tentang rasa syukur, bukan merasa bersyukur. Hari ini harus ada rasa takut kita beribadah kepada Allah, bukan merasa takut. Orang yang beribadah khusyuk kepada Allah harus memiliki rasa takut. Kenapa rasa takut itu harus dimiliki ketika kita beribadah kepada Allah? Ada 2 jawabannya. Jangan kita beribadah kepada Allah membawa jubah harimau. Tahu jubah harimau? Beribadahlah kita kepada Allah itu pakai jubah Rasulullah. Itu apa sholat? Saya kan kiai. Itu jubah harimau. Untuk apa sholat? Saya gubernur. Untuk apa sholat? Saya menteri agama. Untuk apa sholat? Saya hafiz Quran. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ada rasa takut, bahkan ketika dia beribadah menghitung-hitung berapa banyak kebaikan yang dia lakukan. Saya sudah banyak bangun masjid, 1 bulan 100 yatim piatu yang saya donatur. Beribadah pakai baju harimau, penuh dengan kesombongan dan ketakaburan. Pakai sorban, pakai jubah, beribadah karena ingin dipuja dan dipuji orang. Palembang Pak, di sini tidak. Iya kan? Jadi orang yang beribadah kepada Allah itu tanamkan rasa takut. Kenapa harus ada rasa takut? Karena Allah yang maha besar. Tidak ada zat kecuali Allah yang maha besar. Jadi kenapa kita harus tanamkan rasa takut ketika kita beribadah? Supaya kita beribadah itu tidak penuh dengan kesombongan. Supaya kita ibadah itu tidak penuh dengan ketakaburan. Supaya kita beribadah itu tidak dengan takabur dan sebagainya. Sum'ah, riya, itu yang harus kita hindarkan. Tapi beribadahlah kita kepada Allah seolah-olah terbayang begitu banyak dosa yang kita lakukan.
Allahu Akbar, ya Allah, uang yang kubegal dulu kira-kira hidup apa tidak? Terbayang rasa salah. Allahu Akbar, kira-kira dosa yang kita lakukan, perbuatan sehingga kita nikam di sini diampuni oleh Allah tidak? Tanamkan rasa takut kita ibadah. Jadi kalau kita beribadah jangan bawa jubah harimau. Harimau itu selalu mengatasnamakan dirinya sebagai raja hutan. Padahal tidak pernah pemilihan umum. Penuh dengan kesombongan. Itu apa Ustaz? Saya sholat, saya kan hafiz Quran. Itu apa saya belajar ngaji TKTPA sama ibu? Saya kan hafiz Quran. Beribadahlah kepada Allah penuh dengan ketawaduan, penuh dengan rasa takut, hanya mengharap ridho Allah. Ada rasa takut kita beribadah. Jangan beribadah karena sombong, karena takabur, karena riya, karena sum'ah dan sebagainya. Dosa yang paling besar dan menghancurkan seluruh amal ibadah kita itu hanya sombong. Sejarah Iblis 8.000 tahun menjadi seorang hamba yang penuh patuh dan ketaatan kepada Allah. 8.000 tahun sebelum Adam diciptakan. Bayangkan Pak. Mula-mula 1.000 tahun di alam dunia taat iblis. 1.000 tahun tinggal di dunia, prestasi ibadahnya baik di hadapan Allah. Diangkatlah ke langit yang ke-1, kedua, 3, 4, 5, 7. Ditambah 1 dunia, 8.000 tahun iblis jadi seorang yang penuh kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Bayangkan. Itu baru berapa hari Pak? Iblis 8.000 tahun. Ya kan? Yang menghancurkan ibadah iblis selama 8.000 tahun hanya satu kesombongan di hadapan Allah. Ketika Adam diciptakan, iblis bertanya, Allah perintahkan bahwa makhluk itu disuruh sujud. Malaikat sujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau sujud. Tuhan, Adam tercipta dari tanah, sedangkan saya tercipta dari api. Lebih tinggi derajat api daripada tanah. Kesombongan iblis kepada Allah. Bukan dia sombong kepada Adam, tidak, tapi sombong kepada Allah, tidak patuh dan taat. Padahal 8.000 tahun beribadah, hancur karena satu kesombongan. Bayangkan. Karena dia beribadah penuh dengan kesombongan. Padahal yang maha kaya hanya Allah. Tidak ada zat yang maha kaya kecuali Allah. Tanamkan rasa takut ketika kita beribadah. Jangan bawa jubah kesombongan. Jangan bawa jubah takabur. Jangan bawa jubah riya. Jangan bawa jubah sum'ah. Dan jangan bawa ibadah-ibadah yang membuat ibadah kita menjadi sombong. Sekarang saya tanya, apa yang dimaksud dengan takut? Ada yang bisa jawab? Apa Pak takut? Apa takut? Takut banyak dosa tadi. Takut banyak dosa. Oke. Yang lain? Apa yang dimaksud dengan takut? Merinding. Saya kasih tahu, renungkan dalam-dalam. Takut berasal dari kata Arab khofa yakhofu khaufan. Khofa fi'il madi, takut, terjadi pada masa lampau. Yakhofu fi'il mudhari, sedang takut. Khaufan, ketakutan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan takut itu getaran jiwa menghentam di dalam hati kita yang paling dalam. Jadi yang dikatakan takut itu adalah getaran jiwa yang membuat hati kita ini terhenyuk sampai titik yang paling lemah. Itu kan? Menghentam jiwa kita, getaran hati kita sampai kepada titik yang paling lemah. Ketika dia titik paling lemah itu hancur, dia hanya bersandar, hanya Allah yang mampu menolongnya. Itu yang dinamakan takut, Pak. Tapi ketika dia hentam jiwanya sampai kepada titik yang paling bawah, kalau dia tidak menyandarkan bertolong kepada Allah, itu bukan takut namanya. Orang itu kan kalau sudah takut, getaran jiwanya sampai ke bawah. Ya kan Pak?
terhentam, terhempas sampai nilai yang paling bawah sekali. Ketika itulah dia hanya bersandar, hanya Allah yang menolong. Coba lihat anjing. Anjing begitu melawannya, ekornya di atas. Begitu ketemu harimau, ekornya langsung lipat. Itu terhenyak sampai kepada titik yang paling bawah rasa takut yang dimiliki. Nah, kita beribadah kepada Allah itu harus seperti itu, Pak. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Terbayang berapa banyak dosa yang kita lakukan. Terbayang apakah dosa yang kita lakukan ini beribadah kepada Allah diampuni oleh Allah. Sadarkan itu. Jangan kita beribadah penuh dengan kesombongan. Jangan karena kesombongan. Udah itu jangan beribadah menghitung-hitung amal kebaikan yang pernah dilakukan. Biarlah aku sholat subuh hari ini absen dulu lah. Ya kan? Kenapa? Kemarin kan aku sudah donatur ke yatim piatu 100 orang. Biarlah sore ini maghrib aku tidak sholat, izin dulu kepada Allah. Kemarin saya bangun masjid. Ya kan, Pak? Biarlah bulan Ramadan minggu pertama saya tidak usah puasa. Sebelum Ramadan 1000 yatim piatu saya kasih sembako. Beribadah menghitung-hitung amal kebaikan itu penuh dengan kesombongan. Ya. Yang sombong itu hanya Allah. Makanya orang yang beribadah khusyuk harus memiliki rasa takut kepada Allah, bukan merasa takut. Ya, Pak ya. Kalau merasa takut sama seperti orang puasa. Depan orang lesu, bibir kering, ditanya sudah puasa berapa hari? Sampai hari ini saya puasa, Mas. Bubar di waktu siang, masuk ke kamar ambil nasi. Makan di situ kenyang, dilap lagi kering, keluar pura-pura lesu lagi. Itu merasa takut, bukan ada rasa takut. Ya kan, Pak ya? Jadi orang yang beribadah khusyuk tanamkan rasa takut. Ada yang tidak takut dengan Allah. Jadi orang beribadah itu takut tadi adalah getaran yang menghentak jiwa kita, Pak. Ketika getaran itu sudah menghentak jiwa kita yang paling dalam, kita terhenyak. Ibarat bahasa anjing tadi, ngericutnya nih, cak ayam jago belago kalah ketakutan. Ketika dia jatuh di paling yang bawah, dia hanya bersandar, hanya Allah yang menolong. Ya, Pak ya, hanya Allah yang menolong. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang ketika itu dihadapkan dengan berhala. Lata, Uzza, Manat dan Hubal, 360 patung dan berhala dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan pengikutnya. Yang bikin patung siapa? Ayahnya sendiri, Azar. Ayah kandung Nabi Ibrahim sendiri yang bikin patung. Bayangkan. Masuklah Ibrahim, diambil kapak yang paling besar, dihancurkan seluruh patung itu oleh Nabi Ibrahim, kecuali patung yang sangat besar. Kapak tadi digantungnya, ya kan? Digantung di patung yang paling besar. Keluarlah Ibrahim alaihissalam. Beberapa hari kemudian terdengarlah suara ini sampai ke telinga Raja Namrud. Raja, Tuhan kita habis, hancur. Siapa kata Raja Namrud yang menghancurkan Tuhan kita? Ada yang melihat yang menghancurkannya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ibrahim, kau yang menghancurkan Tuhan kami? Iya. Nabi Ibrahim tidak menjawab. Siapa yang bilang saya menghancurkan Tuhan kalian itu? Ada yang lihat kau yang masuk ke tempat itu dan menghancurkan seluruh Tuhan kami. Tidak mungkin, kata Ibrahim. Coba Bapak lihat dulu, ada mungkin patung yang paling besar di situ dan dia punya kapak di situ. Pada kapak tadi digantung, ya kan? Coba tanya dengan Tuhanmu yang paling besar yang bawa kapak itu, mungkin dia yang menghancurkannya.
Jawab Namrud, mana mungkin dia mau bisa menghancurkan, ngomong saja tidak bisa. Apa jawab Ibrahim? Kalau dia ngomong saja tidak bisa, kenapa harus disembah? Itu Ibrahim dialog dengan Raja Namrud. Tapi karena Raja Namrud tadi seorang tokoh, seorang raja yang sudah diagungkan, tidak mau menerima kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Padahal Ibrahim sudah bilang, kalau memang patung yang besar itu tidak bisa ngomong, kenapa harus disembah? Sembahlah Tuhan yang menciptakan alam beserta isinya, kata Ibrahim. Allah. Raja Namrud karena kesombongan dan keangkuhannya tetap tidak mau menerima nasihat Ibrahim alaihissalam. Ketika seperti itu, pasukan Raja Namrud perintahkan, tangkap Ibrahim, bakar hidup-hidup. Itu dalam sejarah. Takutkah Ibrahim? Tidak, Pak. Karena dia hanya takut kepada Allah. Dan dia sadar bahwa Allah yang akan menolongnya. Dibakarlah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibarat kita penuh rasa takut di situ sebagai manusia. Tapi ketika rasa takut yang dimiliki Ibrahim, dia sandarkan hanya Allah yang menolongnya. Ketika dibakar Nabi Allah Ibrahim di kobaran api yang sangat besar, Allah perintahkan di dalam Al-Quran itu kalimat, ya naru bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Bayangkan, Pak. Sanggup tidakkah kita seperti itu? Ketika ditangkap tidak ada pertolongan, hanya Allah, dia pasrah kepada Allah. Ibrahim alaihissalam ketika dibakar di api yang besar, Allah berfirman, ya naru bardaw wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Nabi Ibrahim. Atas izin Allah, api tadi berubah jadi dingin, kedinginan Ibrahim. Bayangkan, Pak. Bayangkan. Artinya itu contoh seorang nabi yang hanya takut beribadah kepada Allah. Ketika rasa takut itu dimiliki, dia hanya ihdinas siratal mustaqim. Kecuali Allah yang menunjukkan jalan yang lurus dan yang menolong Ibrahim. Contoh lagi, siapa nabi yang diuji oleh Allah, rasa takut kemudian dia hanya menyandarkan kepada Allah? Nabi apa? Nabi Isa alaihissalam. Apa contohnya? Dia digantung. Digantung. Oke. Walaupun yang digantung itu yang disalib itu teman Nabi Musa, Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Yang kedua, contoh Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun, ya kan? Tidak bisa maju, tidak bisa mundur di pinggir laut. Mundur, pasukan Raja Fir'aun banyak. Maju, laut. Nah, bayangkan, tidak ada pertolongan kecuali Allah yang menolong. Allah tolong Nabi Musa alaihissalam, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Itulah Pak ujian orang beriman. Nah ketika ujian itu sudah batas titik akhir, rasa takut yang dimiliki itu, apakah kita memohon kepada Allah atau selain daripada Allah? Sanggupkah kita seperti itu? Kalau aku belum sanggup, Pak. Belum sanggup. Jadi orang yang beribadah khusyuk kepada Allah harus memiliki rasa takut kepada Allah. Jangan kita beribadah karena sombong, karena takabur, karena riya, karena sum'ah. Sombong, takabur, riya, sum'ah. Ada yang tahu tak pengertiannya ini? Siapa yang tanya? Sombong apa sombong? Takabur apa takabur? Sombong dulu. Riya apa riya? Pamer. Sum'ah apa? Tak rai. Oke, berarti ini. Kalau sombong, takabur mungkin sudah tahu ya. Riya dan sum'ah ini beda-beda tipis, Pak. Riya
menampakkan sesuatu baik dalam bentuk amal, baik dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk ibadah kepada orang lain. Itu riya. Pak Ustadz, saya mau sholat ke masjid, Pak Ustadz. Masjid kan masuk jam 6 lewat 28 menit, ya kan? Jam 6 sudah berangkat ke masjid. Alangkah cepatnya Mas. Saya kan mau khusyuk ibadah. Di sebelah masjid ada rumah, ada cewek cantik di situ. Karena ingin dilihat. Ini ibadah riya. Niatnya bukan karena Allah, karena ingin dilihat. Ya kan? Itu contoh riya. Maghrib jam 6 lewat 28 menit, jam 6 sudah datang duluan ke masjid. Niatnya bukan beribadah kepada Allah, karena di samping masjid ada rumah. Kebenaran rumah itu ada cewek cantik. Mungkin itulah yang dikatakan ketika cinta bertasbih. Amin. Amin kan. Cinta bersemi-semi. Ya, itu riya. Sekarang sum'ah, bedanya tipis. Sum'ah itu asal kata sama'ah, mendengar. Kalau riya tadi menampakkan sesuatu, baik dalam bentuk perbuatan, baik dalam bentuk ibadah kepada orang lain. Ini Pak ya. Kalau sum'ah menceritakan, ngasih tahu, ibarat kita tuh. Pak, saya baru pulang umroh, Pak. Pak, saya baru pulang haji. Rasanya kalau berzikir di Masjidil Haram dan sholat di Masjidil Haram, Pak, beda jauh dengan sholat di Indonesia, Pak. Menceritakan, ya sudah tahu beda. Gampang. Kelihatannya mendidik, tapi itu sum'ah. Ada rasa sombong di dalam jiwanya. Budaya orang Islam di Indonesia, kalau pulang haji rame-rame, pakai baju putih semua, silaturahmi dari masjid yang satu ke masjid yang lain. Kalau nilainya untuk bersilaturahmi dan beribadah, berbagi untuk di dalam kebaikan, ibadah. Tapi kalau sampai ke masjid pakai baju putih semuanya, Mas, rasanya tenang nian sembahyang di Masjidil Haram tuh, Mas. Kepengen nak balik lagi. Jauh nian dengan sembahyang di lapas ini. Wah, biar. Itu sum'ah. Buanglah rasa itu ketika kita beribadah. Makanya Allah ajarkan ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangan dua, hanya Allah yang besar. Ya Pak ya. Ketika kita sujud, kening dan ujung kaki sama rendahnya. Artinya tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Dari takbir baik sudah kita diajarkan. Dulu sudah kita ajarkan, jenderal bintang 1 ketemu jenderal bintang 2, hormat, angkat tangan 1. Jenderal bintang 2 ketemu jenderal bintang 3, hormat, angkat tangan 1. Jenderal bintang 3 ketemu jenderal bintang 4, hormat, angkat tangan berapa? 1. Tapi ketika kita sholat, angkat tangan 2, hormat, Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah adalah jenderal yang bintangnya tidak pernah terhitung. Ya kan? Masuk? Masuk, benar. Ya, sadarkan diri kita. Tidak ada sesuatu itu yang hebat. Setiap manusia ada masa. Dan setiap masa ada manusianya. Manusia itu akan habis ditelan usia, Pak. Bung Karno hebat, akhirnya mati. Soeharto 32 tahun berkuasa, akhirnya mati. Gus Dur sekian tahun berkuasa, ujung-ujungnya mati. Jokowi berkuasa, nanti ujung-ujungnya mati. Iya kan? Nah, sadarkan diri kita Pak ketika kita beribadah. Sadarkan diri kita. Kapan perlu kita sholat itu Allahu Akbar terbayang.
dosa-dosa yang pernah kita lakukan terbayang. Ya Allah, begitu banyak dosa yang aku lakukan, ampuni ya Allah. Berikan aku kesempatan sisa napas, sisa umur yang aku miliki ini. Berikan aku kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kapan perlu berdoa itu sambil mencucurkan air mata, penuh pengharapan ampunan kepada Allah. Kemarin kita sudah bahas doa. Allah bersemayam di atas aras Allah itu bergetar. Ketika aras Allah itu bergetar, dia tanya kepada malaikat, kenapa aras ini bergetar? Malaikat turun ke alam dunia. Allah, ternyata di dunia itu si A itu berdoa di waktu di malam hari sambil mencucurkan air mata, menangis. Air doa kita yang menangis mengalir itulah yang membuat doa kita sampai langsung kepada Allah. Penuh dengan rasa pengharapan ampunan. Pernah tidakkah kita berdoa sujud kepada Allah sambil menangis? Makanya Rasul menjelaskan seperti ini. Di hari kiamat nanti ada 7 golongan orang yang mendapat pertolongan Allah. Ketika di hari kiamat dia mendapat pertolongan Allah, di antara yang ketujuh, siapa? Mereka ini di antaranya seseorang yang bangun di tengah malam, kemudian dia melakukan sholat di waktu malam, berdoa kepada Allah sambil mencucurkan air mata, penuh pengharapan agar dosa diampuni oleh Allah. Orang yang seperti itu diampuni oleh Allah, Pak. Kita tidak begitu habis Isya, ya Allah bangunkan aku jam sekian, hidupkan alarm. Bangunkan aku jam 2, ya Allah aku ingin sholat tahajud. Begitu jam 2 hidup alarm ini, bangun, ya kan? Begitu bangun, malaikat sudah mencatat amal kebaikan, sudah ngambil pena, nak nyatet. Masuklah ke kamar mandi, buang hajat, ambil air wudhu. Begitu keluar dari kamar mandi, tidur lagi. Kecolongan kata malaikat. Aku pikir dia mau sholat, ternyata tidur lagi. Tak jadi dicatat amal kebaikannya. Seseorang yang berdoa kepada Allah sambil mengharapkan ampunan Allah, sambil mencucurkan air mata, hanya Allah yang mampu menolongnya. Dia akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat nanti. Akan dapat pertolongan. Hidup ini hanya sementara. Hebat kita, paling banter umur 60, Pak. Hebat. Usia produktif kita paling umur 30 sampai 60, anggaplah 60, hebat. Tapi kalau sudah di atas 60, ibarat mobil masih nak hidup, tapi lah mulai ngasap knalpotnya. Nafsunya yang besar, tenaga lah berkurang. Pak ya, sadarkan diri kita untuk beribadah kepada Allah. Hari ini Allah kasih kita ujian di dalam lapas. Di balik ujian pasti ada hikmah yang baik. Amin. Amin. Ya, sadarkan diri kita untuk beribadah. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan.